sejahtera untuk kita semua. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena Allah kita Allah yang baik dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa dahsyat, saudara. Haleluya. Hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tentu saja kita mau juga mendengar kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita semakin diubahkan, hidup kita semakin berharga. Saudara dan saya tahu mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Maka sebabnya firman Tuhan berkata, Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang berjudul berada dalam pemeliharaan Tuhan. Berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Zakheus. Nah, saudara mau dan saya percaya saudara juga rindu berada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, kata Yesus kepadanya, kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di ayat yang ke-9, Yesus berkata kepada Zakheus, hari ini telah terjadi keselamatan, saudara. Keselamatan dalam bahasa Yunani-nya adalah soteria. Dalam bahasa Yunani, soteria yang juga berarti pemeliharaan, saudara. Pemeliharaan. Oleh sebab itu, saya percaya saudara dan saya mau berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ketika Yesus berkata kepada Zakheus, Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan, telah terjadi soteria, telah terjadi pemeliharaan Tuhan, ada nyata dalam rumah ini. Dan saya percaya dan saudara dan saya rindu rumah hidup kita, kehidupan kita, keluarga kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita semua, saudara dan saya, kita bisa memperoleh yang namanya selamat. Oke, kita mau belajar, saudara, bagaimana berada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Zakheus. Yang pertama, saudara, supaya kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, yang pertama, kita harus belajar untuk terus mencari Tuhan tanpa memperdulikan keadaan kita. Kita harus cari wajah Tuhan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, saudara. Keadaan mungkin membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi jangan membuat keadaan itu membuat kita terus menjauh daripada Tuhan. Justru, saudara, masalah dalam kehidupan kita yang membuat kita harus berada dekat sama Tuhan. Atau jangan sampai ada masalah dulu baru kita dekat sama Tuhan. Kita harus terus mencari wajah Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, terus mencari siapa itu Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasinya, kita harus mencari wajah Tuhan. Kita mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Jangan ngomong dulu, semuanya ditambahin. Jangan ngomong dulu. Kita mau cari dulu wajah Tuhan. Karena kenapa Zakheus bisa dikatakan terjadi keselamatan di rumah Zakheus, terjadi keselamatan di rumah ini. Karena ini, Zakheus mencari Tuhan dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Kita mau baca, saudara, Lukas 19 ayat yang ke-2 sampai yang ke-4. Lukas 19 ayat 2 sampai 4. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, Zakheus tidak memperdulikan keadaannya. Dia nggak peduli kalau badan dia pendek. Dia nggak peduli kalau dia orang kaya. Yang dia lakukan adalah dia mau mencari Yesus, saudara. Dia mau mencari Yesus. Gengsi dong seorang kaya. Dia harus lari-lari loh. Saya juga ternama, saya juga terkenal. Tapi dia letakkan semuanya itu karena dia rindu, dia haus dan lapar. Dia mau tahu orang apakah Yesus itu. Dia mencari Yesus, bahkan keadaannya, kondisinya yang pendek, di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Yang saudara tahu kalau orang Yahudi itu badannya tinggi besar semua.
Dia nggak peduli dengan keadaan yang pendek. Dia tetap berlari, dia mau mendahului orang lain. Saudara tahu, orang pendek sama orang tinggi kalau lari cepatan orang yang tinggi, saudara. Dia nggak peduli, saudara. Dia mau mendahului mereka. Jelas Alkitab menulis ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Dia mendahului, dia mau lari, dia mau cari siapa itu Yesus. Dia nggak peduli kondisinya yang pendek, dia nggak peduli kalau larinya juga pelan. Dia sekuat tenaga mencari Yesus. Dia naik ke pohon ara untuk melihat orang apakah Yesus itu. Saudara, kita juga harus memiliki hati yang seperti ini. Kita harus belajar mencari Tuhan tanpa mempedulikan keadaan kita. Karena keadaan kita yang sakit sedikit, mungkin sakit banyak, saudara. Kalau kita bisa mau datang ke rumah Tuhan, kita mau datang ke rumah Tuhan. Saya melihat saat ini di gereja yang ibadah offline, yang ibadah onsite, datang ke rumah Tuhan. Mereka yang pakai kursi roda, mereka mau mencari Tuhan. Mereka yang susah jalan, mereka mau datang mencari Tuhan. Mereka punya kehausan, mereka punya kerinduan. Saya percaya mereka yang sakit pasti Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Meskipun beban berat, masalah banyak, ekonomi lagi sulit, pekerjaan susah, mereka tanggalkan semua itu, mereka mau datang untuk mencari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang masih belum sempat datang ke gereja, ayo saya mau ajak saudara, kita mau datang cari Tuhan. Di hari Minggu, mungkin mau buka toko, tunggu sebentar. Ibadah dulu, habis ibadah kelar, baru kita buka toko. Atau mau bekerja, atau mau apa, lakukan, cari wajah Tuhan. Lihat Zakheus, begitu antusias, begitu rindu luar biasa untuk dia mencari Tuhan. Bahkan dia lari kencang-kencang manjat pohon ara. Orang kaya, orang terpandang, kepala pemungut cukai, saudara. Kepala pajak, kepala bagian pajak, saudara. Dia gak peduli, saudara, keselamatan dia. Ya dong, dia pajak, dia suka peras orang, saudara. Jelas di ayat yang ke-8 dia bilang kalau ada yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Berarti ada orang yang dia peras, saudara. Dia gak peduli dengan keselamatan dia. Bisa aja dia dipukuli orang, dihakimi sama massa, bisa saja. Tapi dia gak peduli, saudara. Zakheus dia berlari mau mencari wajah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pastikan kita juga memiliki hati seperti Zakheus, supaya kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Kita mau mencari dia, kita mau cari wajah dia. Ketika kita berada di kerumunan, saudara, anak saya selalu cari saya. Kenapa? Karena kalau dia dekat sama saya bisa melindungi dia. Dia tahu kalau saya dekat sama papi, pasti papi lindungi saya. Sama, saudara, kalau saudara mau berada dalam perlindungan Tuhan, saudara harus dekat sama Tuhan. Ya dong. Saya percaya Tuhan bisa sanggup menolong saudara meskipun saudara jauh. Tapi kita lebih dekat, lebih aman dekat sama Tuhan. Dengan doa kita, dengan baca Alkitab kita dengan datang ke gereja, kita berbakti sama Tuhan. Dengan itu kita sedang mencari wajah Tuhan, sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kemarin di ibadah 10 malam saya bilang, berdoa itu bukan minta permohonan. Berdoa itu supaya kita dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan menyembah itu poskuneo, mencium artinya. Bagaimana kalau mau mencium, kalau jauh gak bisa mencium, saudara. Jadi harus dekat. Harus dekat, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, pastikan kita semua punya hati untuk kita mau mencari Tuhan. Tunjukkan diri kita kalau kita mau mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, saya percaya setiap kita pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Dalam keseharian kita, pagi-pagi bangun, cari wajah Tuhan, saudara. Jangan pagi-pagi cari handphone, cari koran, cari kopi, cari kue. Jangan, saudara. Pagi-pagi bangun tidur, cari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam sebelum tidur, cari wajah Tuhan, saudara. Saudara mau buka kantor, cari wajah Tuhan. Buka toko. Setelah buka toko, duduk berdoa, cari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan. Cari terus, saudara. Mau kata lagi pusing, masalah banyak, cari Tuhan, saudara. Berdoa, cari wajah Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya
pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, saudara, taat. Kalau kita mau ada dalam pemeliharaan Tuhan, taat, saudara. Yang paling penting adalah ketaatan kita, saudara. Lihat, kita mau belajar dari si Zakheus. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas. Yesus berkata, Zakheus, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Harus taat, saudara. Zakheus nggak bilang tunggu Tuhan, tunggu, nggak pakai tunggu, nggak pakai berlambat-lambat, saudara. Zakheus langsung turun. Dia menerima Yesus, nggak cuma menerima, tapi dia punya hati dengan sukacita, saudara. Sukacita menerima Yesus. Untung Tuhanku mau datang, mau nginep di rumahku. Ayo, sukacita, saudara. Sukacita, taat. Nggak cuma taat, tapi Zakheus dia fokus kepada perintah Tuhan. Dia nggak mau dengar apa kata orang ngomong. Orang-orang itu ngomong yang nggak enak banget loh, saudara. Kalau kita mau baca di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Waduh, orang ini, semua orang yang berkerumun itu ngomongin dua orang. Ngomongin Yesus sama ngomongin Zakheus. Dia ngomongin Yesus, apa katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Orang berdosa itu siapa? Si Zakheus. Waduh. Tapi Zakheus gak mau dengar apa kata orang. Dia hanya dengar taat apa kata Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya Tuhan. Haleluya. Oleh perkataan firman Tuhan. Orang mau bilang kita apa, saudara gak usah pusing, saudara. Orang yang gosipin kita tuh di belakang kita, gak berani orang gosip di depan, saudara. Selama dia suka gosipin kita, dia selama itu dia masih di belakang, saudara. Saudara maju ke depan bersama dengan Yesus. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah hati kita tawar. Jangan dengar apa kata orang, jangan dengar gosip di belakang kita, tapi kita mau cari Tuhan. Kita mau taat, fokus pada perintah Tuhan. Fokus pada apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kau jadi kepala bukan ekor. Firman Tuhan bilang kau akan dipelihara Tuhan. Akan seperti pohon di tepi aliran air. Yang akan berbuah pada musim yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau perbuat berhasil. Haleluya. Kita pegang itu, saudara. Oh, kata orang bilang kita, kamu gagal. Kamu gak sekolah tinggi. Kamu gagal. Kamu gak kuliah. Kamu ini gagal. Kamu ini. Firman Tuhan bilang. Kita seperti di akar di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang saudara dan saya buat berhasil selama kita dekat pada Tuhan. Seperti akar yang dekat kepada batang air, saudara. Taat kepada firman Tuhan. Fokus pada apa kata firman Tuhan. Jangan dengar apa kata orang, saudara. Datang ke gereja, gak enak sama ini. Kita ke gereja bukan cari orang, saudara. Kita datang ke rumah Tuhan, cari siapa? Cari yang punya rumah. Cari Tuhan. Jangan dengar apa kata kiri kanan, saudara. Kita datang ke gereja bukan cari mereka kok. Kita cari siapa? Cari Tuhan. Kita yang melayani bukan melayani orang kok. Kita melayani Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jangan ke gereja bergantung. Oh, kalau ini yang WL saya nggak mau ah. Kalau ini yang khotbah saya nggak mau ah. Kalau ini yang doa syafaat saya nggak mau ah. Jangan begitu, saudara. Kita ke gereja datang mencari wajah Tuhan, titik. Mencari wajah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau taat pada firman Tuhan. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Jangan fokus sama yang lain, saudara. Fokus kepada firman Tuhan. Dengan hati yang sukacita, kita menerima kebenaran firman Tuhan itu. Seperti Zakheus, ketika Tuhan bilang, aku mau menumpang, dengan senang hati. Dia turun menerima Yesus dengan sukacita. Kalau kita mau dalam pemeliharaan Tuhan, saudara, setiap ada firman yang datang, kita terima dengan sukacita. Jangan dengar firman, istri kita di sebelah kita. Kita langsung, itu buat kamu tuh. No. Tunjuk-tunjukkan, itu buat kamu. Itu buat kamu, no. Firman Tuhan yang keluar dari hamba Tuhan, kita percaya itu adalah Roh Kudus yang mau menegur kita, yang mau mengajar kita, yang mau mendidik kita, saudara. Untuk saudara dan saya menjadi lebih baik. Terima.
terima dengan sukacita. Ketika Bapak Gembala mungkin khotbah, hormati orang tua ya, dengan senang hati. Ya, saya mau terima, saya mau hormati orang tua. Ketika ada kata-kata profetik, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, amin, haleluya, saya percaya saya sembuh, saya percaya Tuhan menolong saya, menolong kesembuhan saya percaya kaki-kaki yang sakit akan menjadi sembuh, badan yang sakit akan menjadi sembuh, perut yang sakit akan menjadi sembuh, asam lambung akan pulih, akan sembuh, di dalam nama Yesus. Terima dengan sukacita. Haleluya, haleluya, saya percaya saudara dan saya, kita pasti diberkati Tuhan, berada dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita dekat sama Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita respon baik. Saudara, kalau ngobrol sama teman aja, kalau teman kita respon baik, enak loh ngobrolnya saudara. Apalagi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Kalau kita diajak ngobrol, kita enak saudara. Tuhan bilang, ayo dong kamu hormati orang tua, kamu sungguh-sungguh bekerja, jangan malas. Itu yang malas diet, bukan saya mau rajin, itu malas tuh. Kalau modelnya begitu, Tuhan nggak mau ngomong sama kita. Tuhan mau ngomong sama yang situ. Makanya itu yang diberkati, kita nggak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak nerima firman itu dengan sukacita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini kita mau terima firman Tuhan dengan hati yang sukacita. Ada amin saudara? Haleluya. Bilang sama ke kanannya, kamu harus sukacita hari ini. Kamu harus sukacita menerima firman Tuhan hari ini. Karena saya percaya firman Tuhan yang disampaikan pasti akan memberkati saudara dan saya. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir saudara, supaya kita bisa dalam pemeliharaan Tuhan, berada dalam pemeliharaan Tuhan adalah yang terakhir adalah kita mau berikan hidup 100% kepada Tuhan. Lihat Zakheus, ayat yang ke-8 dikatakan begini, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ketika dia menerima Tuhan di rumah itu dengan sukacita, dia berdiri. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia ngomong begitu. Artinya apa? Dia berikan segalanya. Ketika dia terima Tuhan, dia berikan segalanya. Saya nggak minta saudara untuk berikan harta setengah pada orang miskin 4 kali lipat. Enggak saudara. Yang saya mau adalah kita berikan hidup kita 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, kita mau berikan 100% karena Tuhan kita mati di kayu salib, berikan 100% hidupnya buat kita, buat saudara sama saya, supaya kita semua menerima hidup yang kekal. Kita yang harusnya mati karena pelanggaran dosa kita, kita boleh menerima surga. Kenapa? Karena Yesus berikan hidupnya 100% buat saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus berikan hidup kita 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan pakai mulut untuk ngomongin orang, saudara. Pakai mulut untuk mendoakan orang. Saudara, kita mau ngomongin orang, dia gak akan berubah, saudara. Percaya sama saya, kamu mau ngomongin sama 1000 orang, dia gak berubah, saudara. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sanggup merubah hidup dia. Pakai tanganmu untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, untuk bernyanyi, untuk susun kursi, untuk shalom sama jemaat, terima tamu, untuk memberkati orang lain, untuk memberikan support buat orang lain, untuk menyayangi orang lain, bukan buat pukul-pukul orang, saudara. Pakai hidupmu, pikiranmu untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam bisnis jangan licik, saudara. Dalam bisnis tuh tolong orang dalam bisnis kita. Jangan Tuhan kasih kita kepintaran untuk menipu orang lain, tapi untuk menolong, melayani orang lain. Tuhan nggak ngomong soal dompet kita, saudara. Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi yang Tuhan mau adalah hidup kita. Kita berikan segala-galanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Maka kita dipelihara Tuhan, saudara. Jelas. Namanya pelayan Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Saudara jangan khawatir. Saya punya pelayan di rumah. Saudara mungkin punya pelayan di rumah. Saudara pasti pelihara mereka. Ketika mereka bekerja dengan baik, mereka bekerja melayani dengan baik, saudara pasti akan mengasihi mereka, akan pelihara mereka. Apa kalau kita aja bisa mikir begitu, apalagi Bapa di sorga? Jangan khawatir, saudara. Layani orang dengan baik, maka bos kita di sorga akan kasih kita reward, saudara. Ada promosi yang Tuhan berikan buat kita semua. Jadi jangan pernah berjemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik.
Jangan pernah lelah untuk kita mau melayani orang lain. Kita mau berikan 100% hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara, kakimu pakai untuk melangkah ke rumah Tuhan. Kita kadang-kadang bisa main sepeda pagi-pagi sampai dari Robinson, berangkat sampai ke Pluit, sampai ke Pik, motor lagi ke Robinson. Pakai kaki kita untuk melangkah ke rumah Tuhan, melayani orang. Ketika ada jemaat pakai kursi roda susah naik, bantu saudara. Oh, saya bukan asyik, memang saudara bukan asyik, tapi pakai hidupmu melayani orang lain. Minimal saudara lihat sampah di gereja atau sampah di rumah, saudara boleh ambil, buang tong sampah. Nah, yang sederhana aja saudara. Ketika saudara beli ketoprak, bilang terima kasih sama abangnya. Itu sederhana saudara. Ketika saudara beli sayur, nah nawarnya, abang itu udah jauh dari pasar, 1-2 kilometer, dorong gerobak berat, saudara datang kemari bawain kangkung, saudara tinggal ambil bawa ke rumah, tinggal masak, gak usah pakai bensin, gak usah bayar parkir. Kangkung 10.000 2 ikat aja bisa ditawar 10.000 4 ikat. Bertobat saudara, bertobat kalau begitu saudara. Kasihan itu abang. Kalau saudara bayar yang sepantasnya, gak usah tawar-tawar saudara, bayar aja udah. Setelah bayar bilang, Tuhan berkati kamu ya bang. Dia tahu saudara anak Yesus, dia tahu saudara murid Yesus, dan dia tahu kalau murid Yesus pasti orangnya baik. Dia diberkati, saudara diberkati, dia diberkati. Teman-teman saudara, tetangga-tetangga saudara bilang, waduh memang dia orang tuh hebat saudara. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan saudara. Kalau begitu ceritanya, pasti kita semua, saudara dan saya, berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada 3 poin saudara pada pagi hari ini. Kalau kita mau berada dalam pemeliharaan Tuhan, kita mau berada dalam soteria, keselamatan, pemeliharaan yang Tuhan kasih buat kita. Yang pertama, mencari Tuhan tanpa peduli dengan keadaan kita. Yang kedua, taat dan fokus pada firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, berikan hidup kita 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Sampai ketemu lagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan segala kebaikan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kita semua diberkati Bapa. Dan kami mau Tuhan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mencari wajah-Mu tanpa peduli dengan keadaan kami. Kami mau Tuhan, dalam kelemahan kami berkata Engkau luar biasa. Dalam kelemahan kami berkata Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Dalam kelemahan kami bisa berkata bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa. Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Pelihara kami Bapa. Kalau ada gunung besar di depan hidup kami Tuhan, jangan Kau singkirkan gunung itu Bapa. Tapi kuatkan kami, berikan kami kemampuan untuk kami bisa mendaki gunung itu. Ketika kami sampai di puncak, kami bisa berteriak bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup membuat aku berada di atas gunung persoalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau hidup untuk taat, fokus pada firman Tuhan. Terima firman Tuhan dengan sukacita berlimpah-limpah. Kami mau menerima dengan hati yang murni, hati yang penuh kerendahan hati Tuhan. Dengan lemah lembut kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami memberikan 100% hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu saya bicara, dan biarlah Engkau Roh Kudus yang terus bicara, menolong kami, mendidik kami, menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara kasih Tuhan, angkat 2 tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua kali dan menyertai kita selama-lamanya. Saudara diberkati untuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan berkati.